dan Islam di Indonesia. Agama Islam turun di Mekah, Arab Saudi. Islam menyebar ke seluruh Timur Tengah dan wilayah lain termasuk Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Malaka. Letaknya sangat strategis, membuat Samudra Pasai tumbuh menjadi kerajaan besar yang maju dalam perdagangan dan pelayaran. Samudra Pasai menguasai ekspor lada. Ibnu Battuta, penjelajah Muslim dari Maroko, menyebut Samudra Pasai tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tapi juga menjadi pusat pengembangan Islam di Nusantara. Raja Pasai yang terkenal adalah Sultan Malik Al-Saleh. Di masanya lah Samudra Pasai berkembang pesat. Beliau digantikan oleh Sultan Muhammad. Raja Pasai yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin. Aceh. Aceh berkembang setelah Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511. Dan Samudra Pasai diduduki Portugis pada tahun 1521. Para pedagang Islam di Malaka pindah ke Aceh. Tahun 1530, Aceh melepaskan diri dari Pedir dan mendirikan kerajaan Aceh. Sultan Ali Mugoyat Shah menjadi raja pertama Aceh. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Beliau lalu digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Di masa ini, beliau harus bersaing dengan Belanda yang menguasai Malaka pada tahun 1641. Kerajaan Aceh tidak dapat bersaing dan mengalami kemunduran. Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak muncul pada saat Majapahit mengalami kemunduran. Menurut Babat Tanah Jawa, Raden Fatah adalah putra Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit terakhir dengan Putri Campa. Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak pada tahun 1475 dengan dukungan dari daerah-daerah yang mendapat pengaruh Islam. Demak berusaha menguasai perdagangan nasional dan internasional. Tahun 1513, Dipati Unus memimpin Demak melancarkan serangan ke Malaka, namun gagal. Sultan Trengganu memimpin Demak menuju puncak kejayaannya. Wilayahnya meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Sultan Trengganu wafat pada saat penaklukan Pasuruan. Sepeninggal Sultan Trengganu, terjadi perang saudara karena perebutan kekuasaan. Arya Panangsang dari keluarga Sekar Sadaing Lapen berperang dengan Pangeran Prawoto, anak Sultan Trengganu. Perang ini berlangsung bertahun-tahun. Perang saudara berakhir dengan naiknya Jaka Tingkir ke tahta kerajaan. Jaka Tingkir, menantu Sultan Trengganu, memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Jaka Tingkir digantikan oleh Pangeran Benowo. Kerajaan Banten. Fatahillah adalah panglima perang Demak. Beliau berhasil menguasai dan mengislamkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sultan Ageng Tirtayasa adalah raja terbesar Banten yang berhasil memajukan Banten sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Sultan Ageng sangat keras terhadap VOC, sehingga Banten menjadi kerajaan yang sangat berwibawa. Sepeninggal Sultan Ageng Tirtayasa, tahta diserahkan kepada putranya Sultan Haji. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Haji justru meminta bantuan kepada VOC, hingga akhirnya Banten menjadi boneka VOC. Kerajaan Mataram Islam muncul setelah Kerajaan Demak runtuh. Setelah kekuasaan Jaka Tingkir diserahkan kepada Pangeran Benowo, terjadi kekacauan. Kekuasaan Demak diserahkan kepada Sutawijaya. Sutawijaya menjadi raja pertama Kerajaan Mataram dengan beribu kota di Kota Gede. Sultan Agung Hanyokrokusumo
atau Mas Rangsang adalah raja terbesar Mataram Islam. Beliau bercita-cita untuk menyatukan Pulau Jawa dalam kerajaan Mataram dan mengusir VOC dari Batavia. Sepeninggal Sultan Agung, kerajaan dipimpin oleh Amangkurat. Beliau membagi kerajaan melalui serangkaian perjanjian, yaitu Keraton Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Paku Alaman, dan Mangkunegaraan. Kerajaan Makassar. Abad ke-17 di Sulawesi Selatan ada beberapa kerajaan kecil, yaitu Goa, Telo, Sopeng, dan Bone. Goa dan Telo tumbuh menjadi kerajaan besar dan keduanya menjadi kerajaan yang paling besar di Makassar. Sultan Hasanuddin memimpin kerajaan Makassar menuju puncak kejayaannya. Beliau digelari ayam jantan dari timur karena keberaniannya menentang monopoli Belanda. Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran besar pada tahun 1667. Makassar dikalahkan Belanda dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan rakyat. Beliau melakukan perlawanan lagi pada tahun 1667 hingga 1669. Namun akhirnya Makassar hancur dan dikuasai oleh VOC. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dipimpin oleh Uli V, yaitu persekutuan 5 bersaudara. Wilayahnya mencakup Pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore dipimpin oleh Uli Siwa, yaitu kumpulan 9 bersaudara. Wilayahnya meliputi Pulau Makian, Halmahera, dan pulau-pulau di sekitarnya, serta Papua Barat. Antara Ternate dan Tidore terjadi persaingan, terutama setelah datangnya bangsa Barat. Portugis datang pada tahun 1512, lalu bersekutu dengan Ternate. Spanyol datang pada tahun 1521, lalu bersekutu dengan Tidore. Untuk menyelesaikan persaingan ini, dilakukan Perjanjian Saragossa, yang isinya Spanyol memusatkan penjajahan di Filipina, sementara Portugis tetap menjajah Maluku. Untuk memperkuat penjajahannya, Portugis membangun benteng Sao Paulo dengan dalih untuk melindungi Tidore dari serangan Ternate. Portugis ikut campur tangan urusan dalam negeri Ternate dan memonopoli perdagangan. Sultan Hairun menentang monopoli Portugis. Beliau berunding dengan Portugis yang diwakili oleh Gubernur Lopes de Mesquita. Tapi itu hanya tipuan Portugis. Sultan Hairun datang ke benteng Sao Paulo lalu dibunuh. Sultan Babullah, putra Sultan Hairun, memimpin perlawanan kepada Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama setahun lalu diduduki. Ternate lalu meluaskan wilayahnya ke Sulawesi, Papua, Mindanao Selatan, dan Bima. Beliau digelari tuan dari 72 pulau. Kerajaan Ternate berperan dalam perlawanan terhadap Portugis, sedangkan Tidore berperan dalam melawan Belanda. Kerajaan Ternate dan Tidore akhirnya disatukan oleh Sultan Nuku dari Tidore. Peninggalan kerajaan Islam yang bisa ditemui diantaranya adalah masjid yang memiliki arsitektur yang sangat indah. Peninggalan kerajaan Islam lainnya adalah pesantren. Contohnya pesantren Apel Denta di Surabaya dan Pondok Pesantren Giri. Selain masjid dan pesantren, jejak lainnya adalah makam para wali. Contohnya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Peninggalan yang tak kalah pentingnya adalah seni sastra dan kaligrafi yang bisa ditemui di kitab-kitab seperti kitab hikayat, babat, syair, dan suluk.